Assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah seorang sahabat yang sering ngeprank Rasulullah dan sahabat lainnya. Nah, penasaran dengan kisahnya? Siapakah beliau? Nah, simak terus videonya. Kisah ada seorang sahabat Rasul yang lahir di Madinah dan termasuk penduduk Ansor. Nah, beliau bernama Nu'aiman bin Amr bin Rafa'ah. Nah, beliau ini turut berjihad di perang Badar, sehingga namanya tertera sebagai Ashabul Badr. Nah, kisah yang pertama. Suatu ketika ada seorang penjual madu. Nah, kebetulan Nu'aiman melihat tukang madu itu, akhirnya menghampirinya. "Pak, kenapa? Jualannya lagi sepi nih, nggak ada yang beli. Kalau gitu nanti saya beli madu Bapak. Yuk ikut saya." Akhirnya tukang madu itu dibawa ke rumah Rasulullah oleh Nu'aiman ini. Nah, sesampainya di rumah Rasulullah, Nu'aiman mengambil madu dari pedagang tadi, kemudian masuk ke rumah Rasulullah. "Ya Rasulullah, ini saya hadiahkan madu." Rasulullah sangat senang ketika itu. Nah, akhirnya Rasulullah menerima hadiah dari Nu'aiman tadi. Nah, akhirnya setelah memberikan madu itu, lalu Nu'aiman pergi. Lantas pamit kepada Rasulullah dan juga tukang madu itu. "Mau kemana kau?" kata tukang madu itu. "Ya, saya mau ada urusan." "Mana bayarnya ini?" "Udah, bayaran minta aja sama itu yang punya rumah." Itu juga dibayar. Nah, udah gitu langsung pergi. Nah, lalu penjual madu itu mengetuk rumahnya Rasulullah. Nah, setelah itu akhirnya Rasulullah keluar dan merasa heran, kok ada penjual madu di situ. Akhirnya tukang madu itu bilang, "Ini tadi seseorang menyuruh saya untuk meminta bayaran uang madu." Nah, Rasulullah akhirnya kaget. Ya, ternyata madu yang tadi dihadiahkan oleh Nu'aiman itu belum dibayar, guys. Akhirnya Rasulullah membayarnya. Lalu tukang madu itu pergi. Nah, suatu ketika Rasulullah bertemu dengan Nu'aiman. "Wahai Nu'aiman, apa yang engkau lakukan kepadaku ketika itu?" "Maafkan saya ya Rasulullah, saya tahu engkau sangat menyukai madu, maka dari itu saya menghadiahkan madu itu kepada engkau, tapi saya nggak punya duit, saya bingung. Ya sudah, saya hadiahkan, tapi saya tidak bisa membayarnya. Saya serahkan kepada engkau." Akhirnya ya sudah, mau apa lagi ya, karena memang itulah karakter Nu'aiman yang jahil. Next, cerita 2. Ketika itu Abu Bakar hendak pergi ke Syam. Kemudian minta izin kepada Rasulullah. "Wahai Rasulullah, izinkan saya untuk membawa 2 orang sahabat." Kata Rasulullah, "Siapa yang akan engkau bawa?" "Nu'aiman dan Suwaibid." Akhirnya Rasulullah mengizinkan. "Ya, silahkan." Ya, pergilah mereka. Ya. Nah, Suwaibid ini diberi tugas untuk membawa bekal, ya, makanan, supaya ketika lapar nanti ada makanan yang dibawa. Kata Nu'aiman, "Saya apa tugasnya?" "Wahai Abu Bakar, sudah, kamu tidak usah, kamu temani aja saya." Udah gitu akhirnya berangkatlah mereka. Ketika sesampainya di sana, ya, Nu'aiman merasa lapar. Ya, lapar karena memang perjalanan yang lumayan jauh. Nah, akhirnya Nu'aiman meminta makanan kepada Suwaibid. "Wahai Suwaibid, aku lapar nih. Ya,
Aku ingin makan, berilah aku makanan sedikit saja. Tidak, wahai Nuaiman, karena saya sudah diberi amanah oleh Abu Bakar untuk menjaga makanan ini. Nah, nanti kalau Abu Bakar sudah kembali, maka saya akan beri kamu makanan. Nah, tolonglah, kata Nuaiman, aku lapar nih. Tapi Suhaibit tetap saja menjaga amanah itu. Akhirnya Nuaiman kesel ya, awas kau, aku kerjain, gitu ya. Akhirnya Nuaiman pergi ke pasar. Nah, kemudian di situ beliau mulai berbuat sesuatu. Ketika itu ada kabilah yang sedang menjual budak-budak di situ. Ya, Nuaiman itu kepikiran itu. Ya, kepikiran untuk berbuat sesuatu, membalas Suhaibit tadi. Nah, datanglah kepada kabilah di situ. Saya punya seorang budak, ya, cerdas, ya, tapi sayangnya dia pintar ngomong dan dia selalu berkata, saya bukan budak, saya orang merdeka. Nah, silakan, saya jual murah, kata Nuaiman. Akhirnya dibelilah, ya, karena murah tadi, berbeda dengan yang ia jual. Akhirnya Nuaiman itu dapat duit banyak itu ya, beli makanan di situ. Nah, akhirnya kenyang ya, balik lagi ke sana. Nah, setelah itu akhirnya si kabilah tersebut mendatangi Suhaibit karena memang sudah dijual tadi sama Nuaiman ya. Nah, diambillah itu Suhaibit, dibawa paksa gitu ya. Nah, ada apa ini? Saya ini bukan budak. Lah, udah kamu diam aja, memang kamu suka ngomong gitu. Nah, akhirnya dibawalah Suhaibit ya, karena udah dijual tadi. Nah, gak lama kemudian Abu Bakar datang, melihat Nuaiman sendirian lalu bertanya, kemana Suhaibit? Sudah saya jual. Akhirnya apa? Abu Bakar akhirnya ya sambil menahan tawa, kemudian mencari Suhaibit. Di mana kamu jualnya? Ayo. Akhirnya ditunjukkanlah. Nah, ada di situ Suhaibit. Nah, kemudian dibayar kembali ya, dibeli kembali Suhaibit oleh Abu Bakar. Nah, ya, jangankan Suhaibit ya, Rasulullah saja dikerjain ya, apalagi dia hanya seorang sahabatnya. Next, kisah yang ketiga. Suatu hari ada tamu yang datang kepada Rasulullah. Nah, tamu-tamu ini ingin mengenal Islam lebih dalam lagi. Tamu tersebut datang dengan membawa unta yang mewah, yang mahal. Ya, untanya itu gemuk dan bagus. Nah, kemudian di situ ada beberapa sahabat Rasul. Ya, di antaranya ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Hamzah, dan ada Sa'ad ya. Nah, dan satu lagi ada Nuaiman di situ. Nah, mereka para sahabat itu kebetulan ada di rumah Rasulullah dan menjaga di depan rumahnya. Nah, setelah itu ya, ketika tamunya masuk ke dalam dan berbincang dengan Rasulullah, sementara Nuaiman dan para sahabat yang lain itu berbincang di depan rumah Rasulullah. Dan ketika itu salah satu sahabat itu berkata, Nuaiman, kamu lihat nggak itu unta tamu kita, tamu Rasulullah? Emang kenapa? Untanya gemuk ya, bagus. Berani nggak kamu sembelih unta itu? Kata Nuaiman. Siapa takut? Itu kayaknya kalau disembelih dagingnya enak tuh, ya, kata sahabatnya. Akhirnya Nuaiman apa? Nekat ya, mendatangi unta itu dan kemudian menyembelihnya. Para sahabat itu kaget ketika melihat unta yang sudah disembelih Nuaiman. Tak menyangka Nuaiman senekat itu. Dan pada saat itu Nuaiman sudah pergi ya, sudah pergi kabur, dia takut ya. Nah, kemudian ketika dia lari kabur itu, Nuaiman bertemu dengan seorang sahabat
Rasul, Ashabul Badr ya, sama yaitu beliau namanya Al-Miqdad. Nah, Al-Miqdad ini termasuk orang yang turut berjihad di perang Badar. Kemudian dipuji-pujilah itu Al-Miqdad ya oleh Nuaiman. Ya. Wahai Al-Miqdad, kalau zaman sekarang mah yang hebat, yang baik, yang ganteng gitu ya. Kalau zaman sekarang dipuji-pujilah terus ya Al-Miqdad itu oleh Nuaiman. Tolonglah saya, ada apa ini? Kebetulan di situ ada galian sumur ya. Tolong saya, nanti ketika ada orang yang mencari saya, tolong kamu jangan bilang ya. Termasuk Rasulullah juga. Dalam hati Nuaiman, ngapain Rasulullah kesini? Nggak mungkin nyari-nyariin dia. Akhirnya ya oke lah kalau gitu. Akhirnya masuklah ke dalam sumur tadi Nuaiman itu, dan ditutup dengan pelepah kurma. Nah, ketika itu di rumah Rasulullah ini ya, kembali lagi. Nah, pas tamunya mau pulang, akhirnya tamunya kaget itu melihat unta yang bagusnya itu sudah dalam keadaan mati disembelih. Akhirnya laporan, wahai Rasulullah, itu lihat unta saya ya, mengapa unta saya sudah dalam keadaan terpotong? Akhirnya Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya ya, melihat satu persatu. Nah, kemudian ada sahabat yang bilang, Nuaiman ya Rasulullah. Nah, Rasulullah sudah tidak aneh lagi ya. Akhirnya Rasulullah mengganti unta tersebut dengan membayarnya. Nah, lalu setelah tamunya pulang, Rasulullah dan para sahabatnya pergi mencari Nuaiman. Sampai akhirnya bertemu tuh sama Al-Miqdad. Ya, kata Al-Miqdad, wah ini ada Rasulullah kesini nih, ada apa nih tumben ini ya. Nah, kemudian setelah lumayan perjalanan jauh, bertanyalah Rasulullah kepada Al-Miqdad, wahai Al-Miqdad, apakah engkau melihat Nuaiman? Lalu Al-Miqdad berkata, bingung juga dia mau ngomong apa ya, dia sudah berjanji tidak akan memberitahu ya. Tapi bingung, ini yang bertanya Rasulullah, dia tidak mau berbohong ya. Akhirnya dia mengatakan, saya tidak tahu ya Rasulullah, sambil menunjuk tangannya ke sumur tadi. Nah, Rasulullah paham dengan itu ya. Akhirnya dibukalah si pelepah kurma penutup sumurnya itu, dan ternyata ada Nuaiman yang sedang ngumpet di situ ya. Nah, akhirnya Nuaiman dibersihkanlah itu ya, dibersihkanlah debu-debu yang mengotori Nuaiman tadi karena memang ngumpetnya di dalam sumur ya. Nah, lalu beliau tidak marah dengan kelakuannya ya, Masya Allah. Next, kisah yang keempat. Kisah yang keempat ini kisah setelah Rasulullah wafat. Ketika itu di depan masjid, Nuaiman ini sedang duduk-duduk seperti biasa dalam keadaan yang jenuh, boring gitu ya. Diam aja duduk. Tak lama kemudian ada orang buta lewat di depan matanya yang bulak-balik. Nah, Nuaiman ini merasa risih sama orang tersebut. Nah, timbullah keisengannya itu ya. Mulai dia ngeprank orang buta. Diprank lah orang buta itu. Pak, sebenarnya Anda kenapa? Ya, dari tadi mondar-mandir, saya pusing lihatnya. Saya kebelet pipis, ya katanya. Saya ingin buang air. Anak saya tidak ada di sini, sedang pergi ke pasar. Saya bingung di mana toiletnya, kata dia gitu. Lalu kata Nuaiman, ya udah ayo saya antar cari toiletnya.
Akhirnya dituntun itu ya si bapak buta tadi oleh Nuaiman. Kemana dia pergi? Nah, dituntun aja sana masuk ke dalam masjid. Setelah itu kencing dengan bebas lah mulai itu ya si bapak buta tadi dengan bersiap-siap. Akhirnya di sana kebetulan lagi pada sholat. Kaget itu ya, ini orang kenapa gitu ya. Setelah selesai sholatnya, hei apa-apaan kau gitu ya. Kata bapak itu, emang ini di mana? Anda ini sedang berada di dalam masjid Rasulullah. Kenapa engkau kotori? Ya. Oh maafkan, saya tidak tahu. Saya tidak bisa melihat. Akhirnya memaklumi sih ya yang tadi, yang ada di masjid tadi. Wah, saya dituntun sama orang untuk menuju ke sini. Saya kira ini toilet. Wah, udah menebak itu orang-orang yang ada di masjid sana. Ini pasti ulahnya Nuaiman. Nah, kemudian akhirnya, oh itu Nuaiman itu ulahnya, kata tadi orang-orang yang di masjid tadi. Akhirnya bapak tadi keluar itu nyari Nuaiman, itu udah kesel banget ya. Nah setelah keluar, nah, mana saya akan memukul si Nuaiman ini, kata bapak tadi. Dia sudah membuat saya kesal. Lalu datang lagi seseorang ya, datang lagi dengan suara yang berbeda dengan yang tadi. Biasa suaranya dibedakan, orangnya orang yang sama. Siapa lagi kalau bukan Nuaiman? Ya. Ada apa pak? Kata Nuaiman tadi ya. Saya mencari Nuaiman. Dia lagi di mana? Saya ingin bertemu dengan dia. Kesal sekali saya udah dibuat malu sama dia. Akhirnya udah, ayo saya antar ketemu Nuaiman. Masuk lagi itu ya, diantar lagi, masuk lagi ke masjid tadi. Nah, kebetulan di situ ada Khalifah sahabat Utsman bin Affan yang sedang sholat. Lantas tuh dia Nuaiman menunjuk kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Itu dia Nuaiman. Dipukulkanlah tongkatnya itu kepada sahabat Utsman bin Affan ya. Akhirnya para jamaah kaget ya. Wahai, ini ada orang yang mau bunuh khalifah. Bapak ini lagi yang buat ulah. Akhirnya si bapak tadi kesal lagi. Pasti ini ulahnya Nuaiman lagi, kata orang-orang yang di sana. Kemudian bapak itu akhirnya berjanji, keluar lagi dan berjanji, mulai sekarang demi Allah saya tidak akan percaya lagi sama orang. Sampai segitunya ya. Nah ini kisah sepeninggal Rasulullah. Itulah kejadian atau prank Nuaiman kepada Rasul dan juga para sahabatnya. Nah, kendati pun demikian, Rasulullah tidak pernah membenci Nuaiman karena Nuaiman ini orang yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Bahkan Rasulullah sering tertawa dibuatnya. Lalu berkata juga dalam suatu riwayat kalau Nuaiman ini mati masuk surga dalam keadaan tertawa. Semoga kisah ini dapat bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang ataupun kata-kata yang salah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.